Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pengajian dari Buya Dr. Haji Firdaus MH sangat mendalam, cocok dengan tuntutan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi memang sudah saatnya umat Islam yang hidup di zaman ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang melihat bulan menggunakan metode ilmu, pengetahuan, dan dibantu dengan teknologi, sehingga menghasilkan temuan-temuan yang tingkat akurasinya sangat dipercaya atau signifikan. Pertanyaan saya, mengapa saja masih ada kelompok-kelompok kaum muslimin yang juga mempergunakan metode lain yang tidak berbasis ilmu, pengetahuan, dan teknologi? Apa dasar-dasar yang mereka jadikan landasan untuk bisa selalu berbeda dengan umat Islam yang ada? Kita ingin juga dengarkan dari Pak narasumber, sehingga kami yang tugaskan nanti sebagai ustadz atau sebagai mubalik memberi pencerahan kepada masyarakat bahwa bagaimana tingkat-tingkat keakurasian menetapkan tanggal bulan Hijriah ini. Yang kedua, kami sarankan agar pengajian dari Buya Dr. Haji Firdaus ini diviralkan melalui media sosial, sehingga kita bisa mengulang-ulang membacanya, mendengarnya, dan bisa disosialisasikan ke jamaah-jamaah yang kami pimpin, sehingga menjadi suatu dasar berpikir. Karena memang kalau kita bawa Islam seperti suasana zaman Nabi, nggak ada lagi kayaknya. Islam dasar-dasarnya tetap, tapi suasananya sudah berbeda. Jadi kalau kita tetap memakai budaya kehidupan zaman Nabi, nggak ada lagi secara ini. Karena itu, bagaimana cara kita menjelaskan kepada umat, kepada jamaah untuk bisa memahami itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa catat Pak ya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Tadi penyampaian materi yang sangat menarik oleh Anda tadi mengenai hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini ya, terutama berkaitan dengan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, dan itu sangat sering terjadi perbedaan. Dari solusi perbedaan yang saya tangkap dari penyampaian ayah Anda tadi adalah bahwa kalau dalam istilah fikih klasik itu kan ada namanya ittihadul matali' dan ta'addud atau ikhtilaful matali' gitu kan. Ada dua pilihan di sini atau ada dua pendapat di sini ya yang lain. Jadi nampaknya dari yang Anda sampaikan tadi, yang saya tangkap solusinya adalah ittihadul matali'. Artinya di mana sudah nampak, artinya itu diberlakukan untuk seluruh dunia ya yang lain. Kalau salah nanti mohon dikoreksi ya. Berarti kalau dari segi ininya berarti sudah fix. Cuman tinggal lagi satu permasalahannya ya. Perbedaan fikih yang terjadi. Kita tidak memungkiri bahwa dari dahulu, sejak zaman dahulu ya, para ulama kita itu sudah berdialektika
sudah terjadi apa namanya, yang ini menyuarakan pendapatnya, yang ini menyuarakan pendapatnya, yang ini mengatakan ini ittihadul maqalid, ini kita ini harus mengikuti di mana hilal itu nampak, kita ikuti ini kan. Yang satu lagi berkata, oh di tempat saya belum nampak hilal lagi kan, ya apa, ittihadul maqalid, ta'addudul maqalid ya. Jadi nampaknya yang ini yang belum terselesaikan ayatnya. Saya kira kalau dari penanggalannya mungkin ya sudah selesai ya, bisa disatukan gitu kan. Cuma dari sisi ikhtilaf fikhi ya, perbedaan pendapat di antara ulama ini, saya rasa ini yang perlu dibahas, bagaimana menyikapinya, bagaimana supaya KHGT ini atau kalender Hijriah global tunggal ini mengakomodasi pendapat-pendapat tersebut. Saya kira itu saja yang benar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas kesempatannya. Izinkan saya bertanya. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jadi saya menyimak penyampaian Buya Firdaus tentang bayang kiblat. Terus saya mendengar bahwa ini bisa dipakai sepanjang masa Buya ya. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ada pengaruh pergeseran selimut atau mantel atau batas kontinental ini terhadap bayang-bayang kiblat ini? Karena kita tahu ada masjid-masjid yang karpetnya itu sudah miring-miring karena penyesuaian posisi Ka'bah yang berubah karena pergeseran ini. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, berkaitan dengan penetapan kalender kita, batas waktu sholat dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Buya tentang kalau masalah yang kekinian itu tentang flat earth, bumi datar? Dan kita di kalangan mubalik juga kadang diserang juga ini, yang menyampaikan bumi datar, mulai dari Syekh bin Baz, dari Ibnu Taimiyah. Apakah ada pengaruhnya atau memang ini hanya sekedar isu-isu yang bikin heboh saja Buya ya? Yang terakhir Buya, untuk kalender kita mungkin pertanyaannya ke Majelis Tarjih Buya ya, karena saya melihat ada di tanggal bulan Zulhijjah itu tertulis puasa Yaumul Bidnya nggak berubah, tetap 13, 14, 15. Sementara hari Tasyrik itu sampai tanggal 13. Apakah dalam tarjih kita memang seperti itu, puasa Yaumul Bid tidak bergeser, atau mungkin ada keputusan atau pendapat yang lain tentang berpuasa bersamaan dengan hari Tasyrik? Terima kasih Buya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 dulu nak. Ayatnya apa? Ayah atau ini ya? Yang satu dulu Pak. Oh ya. Pertama dari Buya Abdul Halim tadi, Ya. mengapa masih ada kelompok-kelompok lain yang masih mempertahankan cara-cara lama? Apakah ada dalilnya sehingga perbedaan secara diametral ini terus terjadi dan mengganggu kebersamaan? Ya, sekitar itulah. Ya. Idealnya kan bersatu dalam mengawali Ramadan, Syawal, begitu juga puasa tanggal 9 waktu wukuf di Arafah, terus besoknya Idul Adha. Mestinya kan tidak berbeda. Tapi perbedaan itu bukan hanya 1 sampai 4 hari. Misalnya kalau di Sumatera Barat, Tarekat Naqsabandi selalu duluan. Resmi itu didatangi awak media. Karena saya sudah lama komunikasi, jalin persahabatan dan paham. Besoknya putusan Muhammadiyah.
Baru Muhammadiyah berpuasa atas ya fatwa tarjih dengan segala hisabnya tadi. Ternyata tidak pula sama dengan pemerintah. Pemerintah besoknya sudah 1 Ramadan ya. Yang Naqsabandi, Muhammadiyah, pemerintah. Nah, karena pemerintah sudah umumkan, sudah hampir merata secara nasional, malah diulakkan baru akan melihat hilal. Di Kototuo akan melihat. Itu tidak mengada-ada karena saya memang sudah langsung ke sana. Kita sudah puasa secara nasional, tapi di sana masih makan, minum, merokok ya. Baru akan melihat jelang maghrib itu. Betul bulan tampak, baru puasa besoknya. Sudah berapa itu 1 Ramadan? Sudah 4 kali di ranah Minang. Sejak kapan Allah ciptakan 1 Ramadan itu 4 kali? Nah, itu kan pertanyaan. Cuman kita melatih diri, tidak boleh menyalahkan karena masing-masing punya dalil. Saya tidak dalam itu. Setelah dilakukan wawancara, ya punya dalil. Berpegang teguh kepada dalil yang dilakukan. Tapi secara garis besar, untuk nasional dulu ya. Kalau pemerintah dulu 3 tahun yang lalu sebelumnya itu memakai metode imkan ru'yah, kemungkinan bisa dilihat minimal 2 derajat. Apabila saat matahari terbenam, hilal sudah berada di atas ufuk 2 derajat lebih. Berarti sudah imkan ru'yah, maka samalah secara nasional. Apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah dengan pemerintah sama. Ini bulan yang sangat menenggang posisinya. Tapi saat matahari terbenam, kiranya hilal 1 derajat. Tidak sampai 3. Kalau sekarang malah pemerintah kan 3 tahun terakhir dengan sekarang itu 3 derajat ke atas. Ternyata hilal seperti Ramadan besok itu baru 1 derajat lebih. Alamat akan berbeda pula Ramadan besok. Kalau pemerintah masih memakai imkan itu 3 derajat ke atas. Akan berbeda. Lalu kenapa Muhammadiyah tetap 1 Ramadannya tidak menunggu 2 derajat atau 3 derajat? Sebenarnya kita sejak sekolah dasar sudah belajar. Ada roll sekolahan, panjangnya 30 cm. Cara menghitungnya dari mana? Ya dari 0, 1, 2, sampai 30. Maka disebutlah roll itu panjangnya 30 cm. Dari mana berangkatnya? Dari 0. Coba kalau dari angka 1 berangkat sampai angka 30, berapa senti dia? 29. Jadi 0 itu dia sudah positif. Makanya asal hilal di atas 0, di atas ufuk 0, sekian, maka dia disebut sudah wujud. Tidak bisa dia disebut negatif. Jadi batasnya itu apa? Ufuk. Apa itu ufuk? Berdiri kita di Taplau mana saja, air Bangiskah, di Sungai Limau, di Pariaman, di pesisir, atau di Pantai Padang. Begitu matahari terbenam, arahkan mata ke arah matahari terbenam, bertemulah kaki langit dengan tepi laut. Itu disebut ufuk. Bahasa lainnya horizon. Itu sebagai pembatas yang nyata. Itu diakui dalam pelajaran ilmu falak. Nah, kalau dia di atas ufuk saat matahari terbenam, maka positiflah dia. Kalau dia di bawah ufuk waktu matahari terbenam, maka negatiflah dia. Simpel sekali. Jadi tidak mesti menunggu 2, menunggu 3, cara berfikirnya begitu. Kalaupun imkan ru'yah secara akademik itu belum selesai. Saya melihat hilal sudah 20 tahun dengan tim ya, sejak 2002 aktif. Dan belum lama ini dengan UIN Batu Sangkar, kami dengan di Masjid Al-Hakim hari Kamis yang lalu, itu saya minta Ibu Nailur Rahmi, pakar ilmu falak dari UIN Mahmud Yunus, Bu, jangan melihat hilal di saat malam pertama. Walaupun dia sudah 4 derajat, tidak akan terlihat. Kenapa saya katakan begitu? Jangankan 4 derajat, 8 derajat 2 kali saya lalui, hari cerah, hilal tidak juga tampak. Maka diminta hari Kamis saja datang ke Padang.
Terus apa yang terjadi? Mestinya hilal kan sudah tinggi. Hari cerah sebenarnya. Alat sudah dipasang. Yang jangankan melihat hilal, matahari saja nak tampak, tertutup oleh awan. Jadi kita di Indonesia ini, kalau dipahami ru'yatul hilal itu harus melihat hilal malam pertama. Ya, mungkin begini Pak, izinkan kita tidak bisa terburu-buru. Waktu 2002, saya dengar langsung dari pakar pusat. Kami dari Kementerian Agama, waktu itu masih Departemen Agama. Tim Hisab Ruyat sudah bertahun-tahun Ru'yatul Hilal di Pelabuhan Ratu Rembang. Pakai teleskop, hari cerah. Alhamdulillah, belum pernah lihat hilal. Tapi melihat kamariah ada. Kamariah itu maksudnya gadis-gadis. Lalu tertawa. Kan dalam seminar itu kan tidak boleh kaku. Jadi pengakuan Bapak yang terhormat, sudah puluhan tahun Ru'yatul Hilal pakai teleskop hari cerah, belum pernah melihat hilal malam pertama. Bayangkan itu. Di Padang ada senior saya, sudah 30 tahun dia. Kalau saya baru 20 tahun, berarti jam terbang saya masih rendah. Kata Bapak itu, dia sudah pensiun pula, sudah 30 tahun nambo melihat hilal, belum pernah berhasil. Nah, saya dapat kuncinya dari mungkin teman Bapak, Pak Nurmal Nur. Beliau sangat tulus ya kalau mengajar itu. Kita ini daerah tropis, awan, uap, itu banyak. Karena daerah yang sangat elok, pohon-pohon, gunung-gunungnya itu menghasilkan ya hawa. Jadi hilal itu, dia kecil, rendah, tertutup oleh awan. Ya seperti pengalaman yang terbaru, baru kan 2 hari yang lalu, matahari sebegitu besarnya, tidak tampak apalagi hilal. Siapa yang menutup? Apa yang menutup? Ya awan. Jadi kapan kita bisa melihat hilal di Indonesia ini? Lihatlah malam kedua atau malam ketiga dia sudah tinggi. Kalau harus tampak juga dengan mata. Tapi kalau tampak dalam ilmu pengetahuan, itu tadi sudah diberitakan. Dia sudah lebih 1 derajat di atas ufuk Ramadan besok. Nah, dulu 2 derajat, sehingga perbedaan kita ya dalam 4 tahun agak sekali. Tapi ya sejak kementerian ya agak beraguklah Bapak Menteri kita ini. Itu ya namanya diputuskan berdasarkan ahli juga. Dari 2 derajat menjadi 3. Makin banyak perbedaan. Sehingga dalam setahun itu bisa 2 kali berbeda. Sampai kapan ini? Tapi ini tetap menggugah untuk menggali ilmu. Nah, seperti besok inilah berbeda Ramadan. Nah, kalau dulu dalam 4 tahun paling-paling 1 kali berbeda. Ini kita syukuri. Jadi itu Pak, kenapa di Muhammadiyah memakai hisab hakiki wujudul hilal, yang penting dia sudah wujud di atas ufuk. Mau hujan hari atau tidak, tampak, yang penting sudah tampak dalam hitung pasti. Pegangannya Al-Quran. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Kata hisabnya jelas. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menghitung dengan cermat atau menetapkan waktu berikutnya. Makanya orang bisa buat kalender Masehi 5 tahun ke depan. Begitu juga kalender Hijriah sekian tahun ke depan bisa dibuat dari sekarang. Itu kemudahan dari Allah. Mungkin itu Pak. Jadi nanti apapun yang berkembang di tengah masyarakat, mari kita bersabar, tetap proaktif dan terampil mendengar. Jangan disanggah. Kalau disanggah lain cerita. Tapi begitu ada diskusi jalan, disebarkan informasi ini. Yang kedua Pak. Yang kedua sifatnya saran ini Bu ya. Oh ya. Mungkin pengajian ini sebaiknya diviralkan. Oh ya. Itu sudah mainannya di Yakut Daud ya. Ya, oke, terima kasih. Ya benar Bapak, orang tua kami. Begitulah kelemahan saya tidak bisa ya salah satunya menggunakan media tadi. Jadi ini sekedar contoh. Muhammadiyah kan 2001 Maret tanggal 20 kan menfatwakan waktu subuh yang lama terlalu cepat.
difatwakan tambah 8 menit lagi supaya fajar betul-betul lebih ada kepastian. Lalu di Masjid Komplek Kapolda Miftahul Jannah, pengurusnya telepon saya, Pak Firdaus, ini jadwal salat sudah gawat ini, jauh berbeda waktu subuhnya. Bagaimana pula berdiskusi lewat HP? Kalau begini bagaimana Bapak? Saya datang nanti sesuai dengan undangan, tapi sebelum saya datang, tontonlah video saya. Firdaus Hisab waktu subuh. Ya, dia tonton karena disampaikan dengan bahasa populer. 3 hari berikutnya, bagaimana Pak? Alhamdulillah kami sudah eksekusi, sudah tambah 8 menit. Jadi video saya mudah untuk dipahami. Kira-kira seperti itu. Begitu pula tentang tahun Masehi, dan itu memang ada beberapa video. Mungkin itu Pak, sama-sama Pak, terima kasih. Mungkin kalau selanjutnya ditonton, di apa lagi, like, share, apalagi subscribe. Gitu. Pak, lanjut Pak. Pertanyaan yang kedua, solusi terhadap perbedaan-perbedaan, kalau yang istilahnya tadi itu ittihadul matori' itu kan sudah tuntas. Tapi yang lain itu terus membuka ruang untuk berbeda pendapat terus, yang merupakan bagian dari fikih itu sendiri, kan gitu. Ini, gimana ini? Kita menghormati ulama-ulama terdahulu dengan segala kerendahan hatinya, tapi ulama terdahulu itu sopan santunnya sangat tinggi. Bahasanya apa? Sudah dikaji sampai ribuan halaman. Lalu diduga kuat begini. Dia tidak pernah menyalahkan pendapat orang lain atau pendapatnya yang paling benar. Tapi diduga haram, diduga ini lebih utama. Kira-kira seperti itu rendah hatinya ulama-ulama terdahulu. Tentu juga suatu hal yang terkejut. Misalnya kadang-kadang baru setahun di Madinah atau 2 tahun lebih kurang. Bid'ah, tidak sah. Itu kan kurang bijak dalam menonjolkan kerendahan hati, ketinggian budi. Ini saya dengar langsung dari Pak Amir Sarifudin, begitu ulama terdahulu berperilaku. Nah, saya tentu juga harus coba melatih diri untuk berhati-hati. Nah, apapun pendapat ulama terdahulu sesuai dengan zamannya, kita harus lihat seperti itu. Lalu sekarang, kita jadikan itu rujukan, sekiranya ulama-ulama terdahulu yang rendah hati, yang cerdas itu, hidup dia sekarang, tentu cara berpikirnya bisa dimaklumi. Di antaranya walaupun sudah sepuh seperti Yusuf Qaradawi misalnya. Ternyata ya kalau sudah ada kemajuan ilmu, mengapa juga yang lama dipakai? Ini ada bukti-bukti kira-kira seperti itu. Nah, kalau masih sifat lokal seperti Indonesia, masih Muhammadiyah masih mempertahankan hisab hakiki wujudul hilal, wilayatul hukmi Indonesia, tidak ada kalender global ini. Maka Muhammadiyah buka pintu tidak hanya skopnya Indonesia, tapi harus mendunia. Jadi matlaknya itu ya seluruh dunia. Kalau misalnya di Australia bisa ada kesaksian, kan tidak harus ke Australia. Di Padang cuma dihitung, oh ternyata dari Australia saat hilal terbenam, kiranya hilal sudah sekian. Kiranya di Selandia Baru, di mana lagi, di Maroko, oh sudah tampak. Memang jauh berbeda. Maroko dengan Papua kan juga berbeda, tapi nanti bisa disesuaikan bulatan bumi ini seperti apa, lalu perbedaan jamnya berapa, siang dan malamnya bisa disesuaikan. Tidak akan pernah berbeda 2 hari, paling beda hanya jamnya atau siang dan malamnya. Jadi matlak kita harus global, tidak lagi lokal. Tapi kalau presiden tentu ya nasional. Nah, mungkin pula presiden kita untuk Bapak. Bisa saja. Saya tidak ahli dalam politik, cukuplah situ dulu. Terus apa Pak? Terus ini yang ketiga, apakah ada pengaruh pergeseran? Oh ya, mantap. Karpet dan lain-lain terhadap Ya, terima kasih pertanyaan ini. Ini kan membangun keyakinan. Ini meja dialas dengan alas meja bermerek Muhammadiyah itu terserah. Lalu dipaku, paku payung, paku. Digoyang-goyang meja ini. Memang bergoyang pula alas tersebut, tapi dia tidak kemana-mana alasnya itu. Terus pendekatannya,
bumi ini juga dipaku dengan gunung-gunung yang membuat bumi ini stabil. Walaupun dia bergerak, kiblat tidak bergeser. Kok begitu? Karena Ka'bah tidak kemana-mana. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah, tempatnya di Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk seluruh alam. Ali Imran 6. Jadi Ka'bah itu jelas tempatnya. Di pulau apa dia? Kan bagian dari Asia, Indonesia. Peta Indonesia bisa kita lihat, dibayangkan. Bagaimana membuktikannya kiblat itu tidak bergeser. Sama dulu Pak, waktu gempa 2007, 2009 kan diisukan kiblat bergeser. Padahal tidak. Tapi ada untungnya termakan opini tersebut. Bagi pengurus dan jamaah yang tidak mau dibetulkan arah kiblatnya, masuk dia paham itu, oh ya kiblat sudah berubah, lalu bisa dibetulkan. Nah, saya waktu di Malang coba tanya, dan 2010 itu juga saya langsung ke lantai berapa ya? 6 atau 7 kalau Kementerian Agama. Langsung masuk, saya dari Padang, nama Firdaus, ingin mendapat kepastian adakah kiblat bergeser karena gempa atau gejala yang lainnya. Itu dijawab dengan tegas tidak. Nah, bagaimana membuktikannya? Misalnya masjid 300 tahun yang lalu di Limo Kaum Batu Sangkar, kan tonggaknya saja lebih 100. Itu dibangun betul. Bagaimana itu ya kebersihan hati orang dulu, kebersamaan, betul arah kiblatnya. Itu saya cek 2004. Padahal gempa 1026 itu kan memperandakan suasana di Padang Panjang, dekat kan dengan Batu Sangkar. Tapi kiblatnya tetap betul. Karena betul dari awal. Itu kan 300 tahun yang lalu. Kan dibangun 1710. Pokoknya angka 7-nya banyak. Di Padang yang terdekat, Nurul Iman, Taqwa Muhammadiyah, di Komplek PGI, Sahara Padang Pasir, karena betul dibangun, walaupun gempa 2007-2006, ceklah sekarang, tetap saja dia betul. Tapi masjid yang salah dari awal, lalu dicek, diterima, maka dimiringkanlah tikarnya. Jadi dimiringkan tikarnya itu karena masjidnya memang salah dari awal. Itu pun juga terjadi di Muhammadiyah, Masjid Agung Yogyakarta atau Masjid Gede itu, salah kiblatnya kan 24,5 derajat, benar-benar menghadap ke barat. Datang Ahmad Dahlan, ini salah. Terjadi perdebatan, mau diubah, sampai-sampai suraunya pun dirobohkan. Nah, singkat cerita, sabar, akhirnya dimiringkan tikar itu dari dalam sampai keluar teras yang luas itu, yang masjid tidak diganggu bangunannya, hanya bangun apanya saja yang dibetulkan. Sebenarnya itu pula yang terjadi Pak di Masjid Baitur Rahmah itu, dulunya sebelum yang megah sekarang itu kan memegah juga betul arah kiblatnya, tapi yang baru sekarang itu salahnya 15 derajat. Jadi kalau kita berada di dalamnya itu dimiringkan 15 derajat lagi. Itu bisa diuji dengan kalender. Bisa juga diminta fatwa ke Kementerian Agama saat matahari di atas Ka'bah. Mahasiswa dan apa sesudah itu. Jadi kalau ada masjid yang dimiringkan tikarnya bukan karena pergeseran tadi. Terus cara membuktikannya bagaimana lagi? Ini pendekatan paham ya. Tapi bagaimana sesungguhnya? Tadi kan keyakinan saya ya, kalau sudah betul dari awal, maka betullah sampai akhir zaman. Sebab kalau setiap gempa, setiap berubah arah kiblat, bagaimana nanti anak cucu kita, kapan pula diubah bangunan itu. Jadi kalau sudah betul dari awal, betullah untuk selanjutnya. Pendekatannya bagaimana? Ilustrasi saya begini. Kalau Pulau Kalimantan kaya raya, jatuh cinta ke Sumatera, karena cinta berat, dia kejarlah Sumatera, begitu cantiknya, bergeser dia ke barat. Terus Sumatera melihat, ada apa kamu? Aku jatuh cinta padamu. Enggak lah ya, dia lari ke selatan, lari Sumatera ini ke selatan. Melihat Sumatera bergeser, Jawa bertanya, ada apa Uni? Itu Kalimantan aku dikejarnya. Ketakutan pula Jawa, lari dia ke timur. Berserak-seraklah pulau ini. Kalau itu yang terjadi, baru berubah arah kiblat. Tapi kalau hanya terjadi geseran gerakan di dalam perut bumi, itu pendekatannya orang hamil.
Kalau hamil sampai bulan sekian, kan bergerak janin. Makin lama geraknya makin kuat. Bergerak. Sakitnya ya, saya tentu tidak tahu seperti apa sakitnya. Tapi berapa kali terjadi gerakan dalam rahim, saya yakin pula tidak ada yang mencatat. Tapi begitu sakit si ibu senang hatinya. Kenapa? Janinnya sehat. Coba tidak bergerak agak 2 hari, cemas sekeluarga. Nah, begitu terjadi gerakan yang berulang dalam rahim. Pertanyaan saya, pusar ibunya adakah bergeser ke kiri atau ke kanan? Atau ke atas sedikit, atau ke bawah lebih banyak? Tidak, pusar ibunya tetap. Itulah dia sebagai contoh pendekatan saja. Ka'bah tidak kemana-mana. Dalam perut bumi boleh saja ada gelombang, pecahan, gejolak dan seterusnya. Sehingga kulit bumi juga ya mungkin mengeliat tapi tidak sampai mengubah arah kiblat. Apa namanya? Sekira-kira seperti itu. Saya juga sudah dialog, memang akan terjadi perubahan-perubahan dalam hitungan ribuan tahun, bahkan ratusan tahun, iya. Bahkan bumi ini kan tidak seperti ini dulunya, tapi itu sekian. Nah, nanti pada anak cucu kita 100 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan tentu alamnya sudah lain. Tapi untuk sekarang, paling tidak cara yang ada di kalender itu berlakulah sampai seumur hidup kita dan sampai cucu-cucu kita sekian. Nah, mungkin pendekatannya itu, Allahu a'lam. Pak. Terus selanjutnya ini agak mirip sebenarnya, bagaimana tanggapan bumi tentang anggapan bahwa bumi ini datar. Coba anak bapak mahasiswa buka Al-Quran Al-Baqarah 22. Angkat tangan yang sudah dapat. Al-Baqarah ayat 22. Mana siapa yang sudah dapat dulu? Al-Baqarah 22. Sudah? Sudah? Nah, coba dibaca terjemahnya saja. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Oke. Ya, terima kasih nak ya. Bumi Allah jadikan hamparan. Ibarat kasur dihamparkan. Mau kegiatan apa di sana? Istirahat, rebahan, baca-baca, karena dia sudah terhampar. Jadi bumi ini di mana saja terasa oleh kita terhampar luas. Kalau ia terhampar luas, bagaimana? Orang di Priaman dari sekarang tidak tampak. Orang Sungai Limau, orang Sicincin, orang Indarung tidak tampak dari sini. Tapi di mana saja orang Indarung, orang Turki, waktu dia berada di bumi, dia merasakan bumi itu datar. Nah sekarang kita siang nih, Amerika akan di balik ini sebenarnya. Orang Amerika itu duduknya seperti kita pula, tidak ada pinggulnya ke atas duduk. Kalau dia jalan tidak ada kakinya ke atas, tetap saja kakinya ke bawah, kepalanya ke atas. Kenapa? Baik di Amerika, di Indonesia, bumi itu terhampar. Tapi keseluruhannya bagaimana? Iya, dia bulat besar. Jangan dipahami bulat datar seperti piring besar. Mungkin makan jamak ya bersama-sama piringnya besar. Itulah bumi. Indonesia, Singapura dan seterusnya. Kalau habis di pinggir piring itu apalagi? Kemana jatuhnya? Ternyata bumi tidak begitu. Terus jalan, tiba di benua tertentu, terus jalan-jalan. Akhirnya sampai pula di titiknya itu. Ini menandakan bumi itu bulat. Dan begini, kalau bumi itu kan terhampar. Jadi jangan heran, kan tampak bumi datar, iya. Tapi kalau dia dari atas, dari ketinggian, bukan seperti ini. Tapi kalau kita lari sekencang-kencangnya dengan mobil, sampai di Aceh, tidak ada terasa bumi itu bulat. Tetap saja datar. Padahal kalau dilihat tuh dari ujung ke ujung Sumatera itu, sebenarnya dia sudah melengkung. Tapi Allah jadikan itu datar. Langit sebagai atap. Bagaimana memahami tanda bumi ini bulat, langitnya sebagai atap? Kalau kita berdiri di bawah, dilihat langit, langit secara adil melingkungi kita. Kiri kanan seimbang, ada kaki langit.
di tengah-tengahnya seperti gobah ya. Kata orang, kalau kita orang di Bandung mana? Tidak tahu kita, sepertinya dia seakan-akan di balik langit. Padahal kan tidak, kata orang Bandung sekarang, dia pula yang di tengah langit. Jadi langit ini jadi atap, pengaman. Jadi kalau dibuat beginilah ya, ini bumi, terus langit itu sebagai bola besar melingkungi. Tapi kalau dia sekarang kan begini, ke sini begitu juga. Timbul pertanyaan, kenapa kalau memang bumi itu bulat, mengapa dari utara air itu kan, bumi ini kan tegak nih. Ini utara, ini selatan. Mengapa air tidak ke sini semuanya? Kan itu. Kan ada ilmu gravitasi dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, perdebatan itu memang sampai sekarang belum berhenti. Tapi ada di sana saya lihat ada semacam tuduhan-tuduhan. Ya namanya orang cari uang, berdalil itu sah-sah saja. Tapi ketahuilah bahwa bumi ini ia terhampar. Tapi bukan bulat datar. Kalau bulat datar sepertinya tentu bumi ini punya tepi. Ternyata kan tidak ada tepinya. Dibuktikan dengan pesawat. Kalau kita ke Mekah 9 jam sampai. Kita arahkan ke sana. Sebenarnya ke sini diarahkan bisa juga ke Arab itu. Tapi sudah 3 kali lipat lamanya. Maka garis yang terdekat itu kalau kita arah kiblat ya ke sini. Itu kan arah kiblat kalau kita di Padang. Ke sini kan bisa juga, iya, tapi lama sampainya. Maka ada titik terdekat. Sekira itu. Azan. Oh ya. Mungkin apa lagi? Masih